Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Desmia Aisyah Miranda. Dan saya Malika Najartami dari kelas 9B Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Konsep Diri Remaja Terhadap terhadap Lingkungan lingkungan Sekolah. sekolah. Presentasi kami akan terdiri dari pendahuluan, landasan teori, analisis data, dan penutup. Yang pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Latar belakang masalah. Yang pertama adalah pembentukannya konsep diri yang lebih lanjut dan kompleks pada remaja. Yang kedua, konsep diri adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengenali dirinya sendiri. Yang ketiga, konsep diri seseorang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka. Dan yang keempat, konsep diri yang berbeda antara remaja akan memiliki dampak berbeda terhadap lingkungan di sekitar. Tujuan dari karya ilmiah kami adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja dampak konsep diri seorang remaja terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri remaja. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara membangun konsep diri yang berdampak positif pada lingkungan. Yang ketiga, kami akan memasuki rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak konsep diri positif dan negatif seorang remaja terhadap lingkungannya? Yang kedua, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri remaja? Dan yang ketiga, bagaimana cara membangun konsep dan persepsi diri yang positif dan berdampak baik di lingkungan sekitar remaja? Metode penelitian yang kami gunakan dalam karya ilmiah ini adalah survei. Kami menggunakan Google Forms sebagai instrumen dalam penelitian dan membuat 8 pertanyaan yang bersangkutan dengan judul. Lalu pertanyaan tersebut kami sebarkan kepada siswa kelas 9 SMP Global Islamic School. Lalu kami akan memasuki bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah pengertian konsep diri. Konsep diri didefinisikan sebagai gambaran seorang terhadap dirinya sendiri, memiliki kaitan yang kuat dengan persepsi diri seorang individu, gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, dan aspirasi individu tersebut. Konsep diri dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen kognitif atau self-image, dan komponen afektif, yaitu self-esteem. Pengertian lingkungan sekolah. Lingkungan sosial di sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat atau suasana di mana sekelompok individu dapat berinteraksi antara satu sama lain. Lingkungan sosial sekolah dapat memiliki peran yang penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, terutama remaja. Terakhir adalah perkembangan konsep diri remaja. Perkembangan konsep diri remaja adalah kesadaran diri yang berkembang sejak masa kanak-kanak mengenai apa yang diharapkan di masa depan. Persepsi dan evaluasi seorang individu terhadap diri mereka sendiri dapat berubah secara drastis untuk mempersiapkan dan mematangkan diri mereka saat dewasa. Dan kesadaran konsep diri ini dapat berlangsung di usia 12 sampai 18 tahun. Analisis data. Jadi dalam survei kami yang terdiri dari 8 pertanyaan, yang pertama adalah apakah Anda pernah mengalami perubahan sikap atau perilaku di sekolah setelah merasa lebih percaya diri? 50% dari responden menjawab pernah, 22,7 dari responden menjawab cukup pernah, 20,5% dari responden menjawab sangat pernah. Pertanyaan yang kedua yang penulis tanyakan adalah, apa faktor utama yang menurut Anda paling mempengaruhi pembentukan konsep diri secara remaja? Sebanyak 61,4% menjawab lingkungan keluarga, 65,9% menjawab pengalaman pribadi, 84,1% menjawab lingkungan pertemanan, 50% menjawab pengaruh media sosial, dan 45,5% menjawab lingkungan sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda merasa dukungan dari orang tua mempengaruhi rasa percaya diri Anda? 45,5% dari responden menjawab mendukung, 22,7% dari responden menjawab sangat mendukung, 29,5% dari responden menjawab cukup mendukung. Pertanyaan ketiga yang penulis tanyakan adalah,
Menurut Anda, apakah pandangan diri yang positif dapat berdampak baik di lingkungan pertemanan? Sebanyak 43,2% menjawab mendukung, 29,5% menjawab sangat mendukung, dan 27,3% menjawab cukup mendukung. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda pernah merasa tidak dihargai atau tidak diterima oleh orang lain ketika Anda merasa negatif tentang diri sendiri? 38,6% menjawab cukup mendukung, 31,8% menjawab mendukung, 15,9% menjawab sangat mendukung, dan 13,6% menjawab tidak mendukung. Pertanyaan keenam adalah, apakah pengalaman buruk, misalnya kegagalan, mempengaruhi cara Anda memandang diri sendiri? Sebanyak 43,2% menjawab mendukung, 31,8% menjawab sangat mendukung, dan 25% menjawab cukup mendukung. Selanjutnya adalah menurutmu apakah memiliki hobi atau aktivitas yang disukai dapat membantu Anda merasa lebih positif tentang diri sendiri? 45,5% menjawab mendukung, 29,5% menjawab sangat mendukung, dan 22,7% menjawab cukup mendukung. Dan pertanyaan terakhir yang penulis tanyakan adalah, bagaimana cara Anda mengatasi perasaan negatif tentang diri sendiri? Sebanyak 50% menjawab mengalihkan fokus dari pikiran negatif dengan melakukan hal yang mereka sukai. 40,9% menjawab berpikir positif, dan 9,1% menjawab mereka akan berbicara dengan teman dan keluarganya. Bagian terakhir kita adalah penutup. Kesimpulan yang kami ambil dari hasil karya penelitian ilmiah kita adalah yang pertama, pembentukan konsep diri remaja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Yang kedua adalah sama halnya dengan konsep diri yang positif, konsep diri yang negatif pada remaja akan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga, faktor pembentukan konsep diri remaja dapat terdiri dari pola asuh orang tua, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, dan pengalaman pribadi yang membentuk karakter individu seorang remaja tersebut. Lalu kita akan masuk ke saran. Penulis memberi saran agar siswa menumbuhkan rasa penerima terhadap diri sendiri dalam tujuan untuk membentuk konsep diri yang sehat, mengembangkan aktivitas atau hobi yang digemari juga. Thank you. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.